Halo sobat, kawan-kawan pecinta catur, dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali, selamat datang di Catur Cerdas Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di sini baik, semoga kalian juga dalam keadaan baik. Di video sebelumnya, kita telah membahas 3 langkah yang harus dihindari saat memegang buah hitam. Dan kita juga telah membahas cara putih memanfaatkan momen kesalahan hitam. Dalam posisi ini ada beberapa langkah yang terbaik untuk hitam. Seperti di sini buah hitam merespon dengan pion H6 long with defense, atau juga dengan kuda ke C6 nyaman defense. Bisa juga pion D6, ini dinamakan Collis defense, atau menteri ke E7 Salvio defense, gajah ke G7, ini dinamakan Paulsen defense, dan kuda ke F6 yang dinamakan Berlin defense. Dan tentu langkah-langkah ini menarik untuk kita bahas di video selanjutnya, karena di balik variasi pasti ada taktik strategi yang berbeda. Pastinya sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan intuisi kita untuk menjadi pecatur kuat. Sekarang kita akan menangkah lebih jauh bagaimana menuju middle game yang kuat, baik untuk hitam dan putih. Kembali di posisi ini, hitam merespon kuda ke F6. Respon langkah yang kuat, sebuah respon langkah yang dapat menetralisir inisiatif putih. Dan jika putih salah langkah, maka hitam langsung dapat mengambil alih permainan untuk menekan kepada buah putih. Dalam posisi ini, salah satu langkah terbaik dari buah putih untuk melanjutkan inisiatif serangannya yaitu dengan pion D4, bagaimana yang sudah kita contohkan di bab pertama. Dan langkah ini memasuki pada tema utama daripada pembahasan kita, yaitu King Gambit Accepted Rubinstein Variation. Namun bagaimana kalau buah putih merespon dengan kuda ke C3? Tujuan mensupport pion yang terancam oleh kuda di F6 ini. Oke, kita contohkan di sini putih kuda C3 mensupport pion. Di respon hitam pion D6, kuda menghindari ancaman pion. Kuda H5, tujuan ke petak G4. Putih gajah E2 mengancam pion. Benteng G8 memperkuat atau mensupport pion sekaligus menambah serangan pada posisi sayap raja. Pion D4 misalkan gajah H6, menteri D3, kuda C6. Semisalnya gajah D2 ingin melakukan rokade panjang, kuda B4 mengancam menteri. Dan sini bisa kita lihat menteri tidak ada tempat untuk mengamankan diri, otomatis di sini menteri hilang. Jadi jelas di saat tadi putih memberikan langkah kuda C3 ini adalah langkah yang blunder, langkah yang salah, langkah yang memberikan peluang untuk hitam mendominasi permainan. Oke, kita kembali ke belakang. Maka dalam posisi ini, salah satu langkah terbaik dari putih untuk menciptakan inisiatif serangannya kepada buah hitam yaitu dengan pion D4. Dan inilah ciri khas daripada struktur bangunan King Gambit Accepted Rubinstein Variation, di mana buah putih melakukan inisiatif serangannya dengan baik. Dan sekarang lanjut daripada respon hitam. Sekarang bagaimana kalau buah hitam dalam posisi ini memberikan respon langkahnya yang seharusnya pion D6 mengancam kuda, akan tetapi hitam terburu-buru memukul pion yang berada di F4 ini. Misalnya di sini kuda memukul pion, maka gajah pukul pion F4, gajah G7 mempersiapkan rokade untuk
untuk mengamankan posisi raja, kuda C3 mengajak pertukaran. Kuda F6 menolak pertukaran. Kuda pukul pion G4 dipaksa kembali diajak pertukaran. Diterima pertukaran, dipukul oleh menteri. Gajah pukul pion, putih rokade panjang, mengancam gajah. Kuda C6 mensupport benteng E1, berikan skak. Kalau seandainya raja ke F8, maka dilanjutkan skak mat sini. Jadi sini ditutup oleh kuda. Setelah ditutup oleh kuda, maka gajah pukul pion C7, menteri langkah paksa memukul gajah, gajah dipukul menteri, dan benteng terancam. Otomatis di sini benteng menghindar ke G8 misalkan. Dilanjutkan kuda D5 menggarpu menteri dan kuda yang sedang hening. Misalkan menteri pindah ke D7, dilanjutkan menteri D5 memberi tekanan kepada kuda D7. Misalkan dibalas dengan pion F6, maka menteri pukul pion, dan beberapa langkah kemudian akan terjadi skakmat untuk buah hitam. Misalkan pion D6, menteri F6 tetap memberi tekanan kepada kuda. Sekarang langkah apapun dari buah hitam tidak akan merubah pada posisi pertahanan hitam akan hancur. Misalnya gajah G7 dilanjutkan dengan benteng pukul kuda sekak, dan terjadilah skakmat. Kita kembali ke belakang. Jadi dalam posisi ini, setelah putih pion D4 memasuki variasi Rubinstein variation, maka saat memegang buah hitam jangan memukul pion beracun ini, karena kalau dipukul seperti yang sudah kita contohkan gambarannya. Jadi dalam posisi ini hanya ada satu langkah terbaik untuk hitam respon langkah yang dapat menetralisir serangan inisiatif dari buah putih, yaitu pion ke D6 mengusir kuda. Sini pion D6 mengancam kuda, dan di posisi ini tidak ada langkah terbaik untuk putih selain daripada memindahkan kuda. Dalam posisi ini tidak ada langkah pilihan terbaik lainnya selain daripada melangkahkan kuda ke D3 menghindari ancaman pion. Barulah di sini sebagai hitam memukul pion yang berada di F4. Dan ini termasuk langkah yang terbaik. Maksud langkah yang terbaik untuk hitam yaitu sebuah langkah yang dapat menetralisir serangan putih, dan apabila putih melakukan kesalahan dalam langkahnya, di saat itu hitam langsung dapat mendominasi permainan. Sekarang kita lanjutkan langkah putih. Gajah pukul pion, gajah G7 mengancam pion yang berada di D4, maka harus dibalas kuda C3 mengajak pertukaran kuda. Dan dalam posisi ini hitam dipaksa untuk diajak pertukaran kuda. Bagaimana kalau misalnya hitam menolak untuk pertukaran kuda, mundur ke F6? Mari kita simak. Misalnya kuda ke F6 memperkuat pertahanan pada posisi sayap raja, mungkin dari niatnya putih pion H5, kuda C6, lanjut pion H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke F8, pion D4 mengancam kuda. Kuda E7,
Gajah G5 ngancam kuda. Kuda menghindar ke G8. Kuda F4, gajah D7. Kuda H6, gajah pukul pion. Gajah pukul gajah. Kuda pukul gajah. Menteri D4 mengancam benteng. Benteng pindah ke G8. Kuda skak. Kalau misalnya benteng pindah ke F8, langsung skakmat di sini. Jadi benteng pindah ke G8 dan tidak bisa ditutup oleh, misalnya ditutup oleh pion juga, sini bisa langsung dipukul. Jadi benteng ke G8. Kuda skak, raja geser ke F8. Kuda skak, raja geser kembali, dibantu oleh kuda ke F4. Tujuan memberi skakmat pada petak F6 nantinya. Nah, di sini terbaca oleh hitam akan terjadi skakmat jika kuda berada di F6. Maka caranya benteng ke G6 memblok jalan kuda di sini. Dilanjutkan menteri ke G7 memberi skakmat pada petak F8. Langkah paksa, benteng harus pukul dan kuda F6 skakmat. Oke, kita kembali ke belakang. Jadi dalam posisi ini setelah kuda C3, disinilah maksud daripada langkah paksa. Hitam harus memukul kuda, harus mau diajak pertukaran kuda, dan putih pion pukul kuda, dan barulah melakukan rokade pada sayap raja untuk mengamankan raja pastinya. Gajah E2 mengancam pion. Pion F5 support pion. Gajah G5 mengancam menteri. Menteri E8 menghindari ancaman gajah sekaligus membuat pinning pada gajah terang putih. Putih melakukan rokade dan dilanjutkan hitam kuda D2. Sekarang dalam posisi ini kita sudah memasuki babak tengah yang biasanya disebut middle game. Dengan langkah konsep teori pembukaan dari masing-masing kedua sisi, keadaan masih terlihat seimbang antara inisiatif dan pertahanan, antara buah putih dan buah hitam. Terima kasih sudah belajar bersama di Catur Cerdas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya di King Gambit Accepted Rubinstein Variation, dengan membahas perpaduan taktik dan strategi yang akan kita ambil dari partai-partai Grandmaster sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan kita, baik Grandmaster klasik atau Grandmaster modern. Oke, terima kasih. Salam jumpa di video selanjutnya.